Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Kepalkan kedua tanganmu dan gabungkanlah itu. Itulah kira-kira ukuran otak yang ada di dalam kepalamu yang mengontrol semua yang kamu lakukan saat ini. Otakmu terlihat sangat kecil, tapi otakmu itu memiliki potensi yang sangat besar. Dan pertanyaannya adalah, dapatkah kamu meningkatkan kemampuan otakmu? Dan jawabannya tentu saja. Otak dan pikiranmu dapat terus bertumbuh tidak peduli berapapun umurmu. Buku yang kita bahas kali ini berjudul Brain Rules, 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Atau ini adalah buku tentang aturan-aturan otak. Jika kamu membaca buku ini secara lengkap, kamu akan tahu kebiasaan apa saja yang dapat kamu perlukan agar kamu bisa mempunyai pikiran yang lebih sehat, ingatan yang lebih baik, dan tentu saja kamu bisa menjadi lebih bahagia. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari membaca buku ini. Pertama, otakmu dan tubuhmu akan bekerja lebih baik jika kamu lebih sering berolahraga. Sangatlah menarik jika kita melihat perkembangan otak dari perspektif para leluhur pendahulu kita, yaitu para manusia purba. Tapi sangat jelas itu membuktikan bahwa aktivitas yang kita lakukan sehari-hari mempunyai dampak pada evolusi otak mereka, sehingga kita memperoleh otak kita yang seperti sekarang ini. Setiap harinya manusia atau Homo sapiens rata-rata berjalan atau berlari 10-20 km. Apa artinya itu dengan perkembangan otakmu? Ternyata pada saat berolahraga dan bergerak, itu akan membuat otak kita melakukan hal-hal yang terbaik. Selain itu, pikiranmu memerlukan makanan dan nutrisi yang tepat untuk bekerja maksimal. Ketika kamu berolahraga, semua anggota tubuhmu termasuk otakmu akan menyerap nutrisi makanan yang lebih baik. Kebiasaan sehat untuk berolahraga dan makan makanan yang bernutrisi yang tepat ini juga mempengaruhi peredaran darah di tubuhmu. Inilah yang membantumu untuk membuat jaringan pembuluh darah yang baru. Vitamin-vitamin dan mineral-mineral dapat menyebar dengan lebih mudah dan tentu saja kamu juga dapat mengeluarkan hal-hal yang tidak diperlukan oleh tubuh juga dengan lebih mudah. Bayangkan ini seperti jalan raya. Pada zaman dulu, jalan raya tersebut tidaklah rata seperti sekarang ini. Akan banyak jalan yang tidak rata dan sangat tidak nyaman untuk berkendara. Tapi seiring berjalannya waktu dan penemuan baru, jalan raya tersebut dapat dibuat menjadi lebih rata. Pergerakan manusia dan barang menjadi jauh lebih efisien. Sama halnya dengan tubuh kita. Ketika kita rajin berolahraga, peredaran darahmu akan lebih lancar. Selain itu, manfaat besar lainnya dari berolahraga adalah itu dapat menstimulasi pembuatan hormon yang akan meningkatkan jaringan tubuhmu. Salah satu hormon tersebut adalah BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, atau nama lainnya adalah abrineurin. Ini berpengaruh terhadap pembelajaran dan ingatanmu. Selain itu juga, ini dapat membantu proses pembuatan sel baru dan jaringan syaraf juga menjadi jauh lebih baik dengan adanya BDNF ini. Kedua, kamu memerlukan pola tidur yang cukup untuk memperoleh kinerja pikiran dan mental yang optimal. Untuk para leluhur kita manusia purba tadi, tidur itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena zaman dahulu masih banyak sekali ancaman dan bahaya seperti binatang buas dan predator lainnya. Jadi, kita dapat menghargai perjuangan para leluhur kita dengan tidur dengan baik dan nyenyak di zaman sekarang ini. Tidur sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan kita. Tidur yang baik dapat meremajakan tubuh dan otak kita. Tanpa tidur, kamu akan mulai sengsara. Dan jika kita tidak mendapatkan istirahat yang cukup, ada istilah yang namanya hutang tidur. Itu terjadi apabila jika kamu kurang tidur dalam satu harinya. Misalnya, bagi kamu yang setiap harinya tidur kurang dari 6 jam, itu akan menjadi hutang tidur yang terus tertumpuk. Dan secara kognitif, kemampuan otakmu akan sama dengan orang yang tidak tidur selama 48 jam.
Tentu saja, kamu perlu menyadari pentingnya tidur dan kamu harus tidur lebih awal. Kamu harus membuat itu menjadi sebuah kebiasaan yang kamu terus lakukan seumur hidupmu. Ketika kamu mengerti kalau tidur dan istirahat itu sangat penting untuk kesehatan mental dan fisikmu, dan kamu melakukannya, pada umumnya kamu akan memiliki kepintaran yang jauh lebih kuat dibandingkan orang pada umumnya. Dan ini sudah dibuktikan melalui penelitian. Ketiga, kamu akan lebih mudah untuk belajar jika kamu mencoba memperoleh informasi baik secara visual maupun secara auditori. Naluri integratif tersebut sudah dimulai ketika manusia purba menggambar di dinding gua. Itu membuktikan bahwa mereka memerlukan banyak indera berbeda yang bekerja di satu waktu. Dan otak mereka berevolusi ketika mereka memperoleh pengetahuan dengan seluruh panca indera mereka. Tentu saja kamu dapat melakukan ini dengan jauh lebih mudah di zaman sekarang ini, termasuk pembelajaran buku menggunakan visual dan auditori seperti yang kamu lakukan dan tonton di channel Rahasia Sukses ini. Semakin banyak indera yang kamu gunakan saat belajar, informasi yang kamu dapatkan akan semakin kamu ingat. Di salah satu penelitian, para ilmuwan memperlihatkan sebuah video kepada partisipan di mana video tersebut terdapat seseorang yang berbicara tapi tidak ada suaranya. Bagian korteks otak auditori mereka yang seharusnya bertugas untuk menangkap suara menjadi tidak aktif ketika partisipan tersebut melihat video orang berbicara tanpa suara. Dengan kata lain, pembelajaran menjadi tidak efektif apabila kamu hanya mengandalkan satu indera saja, karena akan ada bagian dari otakmu yang lain yang tidak aktif. Penelitian dari Richard Meyer membuktikan ini. Dia melakukan eksperimen yang memisahkan partisipan menjadi 3 kelompok dan diberikan informasi-informasi yang berbeda. Kelompok 1 adalah kelompok yang pembelajarannya hanya menggunakan indera pendengaran. Kelompok 2 adalah kelompok yang pembelajarannya hanya menggunakan indera penglihatan. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan. Ketika kamu mengingat informasi yang sudah diberikan, tentu saja kinerja kelompok yang menggunakan indera pendengaran dan penglihatan memperlihatkan hasil yang terbaik. Jadi, seperti yang sudah dibuktikan dari penelitian tersebut, gunakan sebanyak mungkin indera untuk membuatmu jauh lebih mudah mengingat sesuatu di pikiranmu. Selamat mencoba! Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.